Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam media online untuk kita bersama-sama sedikit mengkaji tentang bisnis yang sesuai dengan syariah ya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan bahwa ini adalah acara dari Tijari. Tijari adalah divisi bisnis dari alumni POM ETA ya, alumni POM ETA. Nanti di sini di Tijari insya Allah akan berkumpul buat produsen-produsen ya. Jadi kita di sini nanti akan insya Allah akan membuat suatu marketplace syariah ya. Jadi nanti dibutuhkan produsen-produsen yang memenuhi syarat ya, tentunya memenuhi syarat dengan syariah yang ada ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana bisnis kuliner itu ya. Yang akan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Ari Arianto selaku Ketua Alumni POM, yang mana beliau adalah seorang alumnus ITB yang hijrah dari perbankan menjadi pengusaha kuliner ya. Dan sebagai host kita pada acara hari ini adalah Ustaz Widi. Beliau merupakan managing partner dari ETA ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan pada Ustaz Widi untuk memulai acaranya. Silakan. Jazakumullah khair. Suara masuk Pak Ari ya? Jelas, Ustaz, insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jazakumullah khair kepada Pak Hari atas penyelenggaraan kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, sebagaimana tadi diamanahkan, saya diminta untuk menjadi host bersama dengan tuan rumah nih ya, Pak Ari selaku pemimpin daripada alumni dan bisnisnya juga di bawah alumni. Ya, baik. Insya Allah selama 60 menit ke depan Pak Ari kita akan berdiskusi, semoga nanti bisa membawakan dan bisa menginspirasi kepada rekan-rekan yang lain yang ingin berbisnis berkaitan dengan topik hari ini kita kuliner, insya Allah. Kebutuhan mendasar kita ya. Baik, kita coba sapa dahulu kepada narasumber kita hari ini sambil mengetes suara. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat antum? Alhamdulillah. Wah, ini Pak Ari ini belum ditanya udah nanya duluan beliau. Ya. Biasanya anak moderator, Ustaz. Jadi sama-sama moderator ngumpul ya. Iya. Ini jangan-jangan saling bertanya nanti. Ya. Betul, topiknya diganti aja, Topiknya Ustaz. diganti, baik. Tapi tadi pesannya Pak Hari, anak disuruh ngulitin antum kesariahan nih gimana nih? Kira-kira. Masya Allah. Masya Allah. Anak ya? cuman siswa. Anak cuman siswa POM di bawah antum, yang bisa anak jawab, jalan anak jawab. Baik. Hari ini tidak anak jawab di kelas nanti. Ya, rekan-rekan sekalian, hari ini adalah waktunya beliau untuk sharing kepada rekan-rekan yang lain. Nanti dipersilahkan kalau ada pertanyaan ya, kita coba absen dulu. Ada peserta paling senior nih Pak Ari, ada yang NIP-nya 20
Ya, Pak Ari nicknya berapa? 21. Nah, 21 ini 20 Pak Ari. Nah. Rudi, akhir Rudi, bukan? Banyak. Baik, coba kita Masyaallah. cari lagi yang nicknya paling tua 50 belum hadir nih kayaknya. Muda. Masih muda. Ya, jadi silakan absen ya yang punya kuliner nanti biar bisa berdiskusi. Kita coba challenge beliau dan mungkin sebelumnya kita bacakan dahulu ya profil beliau. Tadi sudah disampaikan bahwa beliau adalah ketua umum alumni, dalam hal ini membawa beberapa ketua. Beliau sebelumnya pernah bekerja sebagai asisten dosen, Masya Allah. Terus kemudian pernah di beberapa lembaga, termasuk konsultan, yang lama ini bekerja di kerja di bank, Pak. Pak, X-Bank juga ini. Aduh, Insya Allah. Oh iya, topik kita hijrah ya, hijrahnya Pak Arin. Nanti kita minta beliau cerita. Dari setelah itu kemudian menjadi wirausaha. Nah ini kita yang pengen gali ya. Jatuh bangunnya atau bangun terus. Ya, baik rekan-rekan yang punya bisnis kuliner silahkan absen ya, biar nanti beliau akan menjawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan ya dari rekan-rekan terkait dengan bisnis kuliner nih. Justru saya di sini insya Allah justru ikut belajar juga ya untuk kuliner ini ya, kepada beliau. Setidaknya belajar cara makan kali ya. Kalau belajar kulinernya bisnisnya nantilah ya. Makanya antum mana undang ke sini. Insyaallah. Baik. Sebelumnya silahkan kenalkan dulu Pak Ari ya terkait dengan proses hijrahnya dulu nih atau secara pribadi, dan ini saya yakin rekan-rekan sekalian juga pengen tahu nih profil pribadi beliau. Bisnisnya mungkin juga boleh promosi di sini kayaknya Pak Ari, silahkan mungkin ada produk supaya nanti teman-teman yang lain juga sudah bisa berinteraksi. Ini ada yang absennya bagaimana? Oh absen ini bisnis antum Pak Teddy. Cara absennya. Absen. Nah, silakan. Ya. Gimana Pak Ari? Silakan bercerita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadani li hadza wa ma kunna linahtadi yalla an hadanallah sadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa sadana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Taib, Ustadz, jazakallah khairan. Ana bagaimanapun adalah murid Ustadz di HOM. Kebetulan malam ini kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan alumni, dengan rendah hati Ana menyatakan bahwa malam ini Ana dipilih sebagai pembicara pertama semata karena belum ada pembicara yang lain. Jadi bukan karena kompetensi atau maaf, ini ada akhwat yang on videonya, tolong di-off-kan Bu. Tolong co-host, ada akhwat yang on videonya. Sampai mana tadi? Ya, jadi insya Allah apa yang Ana akan sampaikan 60 menit ke depan mungkin adalah semata pengalaman Ana dalam usaha kuliner, dan insya Allah Ana berdoa agar dijauhkan dari ria dan ujub karena semata-mata ini sebagai ibrah kita bersama. Allahumma amin. Amin insya Allah. Taib, antum sebagai host mungkin memandu Ana atau Ana bercerita bebas nanti kemana-mana Ustadz. Mulai dari mana antum? Mulai dari kisah hijrah? Ya, sebenarnya kalau antum sudah ngabisin waktu sih saya lebih tugasnya udah selesai. Tapi nggak apa-apa lah kita ini. Coba Pak Ari mungkin ceritakan, ini kan teman-teman yang lain juga pengen hijrah gitu ya. Atau malah keluarganya kemarin juga di waktu interaktif ada yang pengen hijrah. Mungkin perlu apa sih, semangat kah? Atau sebenarnya hijrah itu hanya ketakutan saja sehingga orang-orang melakukan ini. Coba gimana? Bisa nggak di-share sedikit aja pengalaman hijrah? Baik, insyaallah kalau di-share banyak juga boleh Ustaz. Baik, sebetulnya dasar dari hijrah itu pertama tauhid ya. Tauhid harus kuat seperti halnya waktu Rasulullah mengharamkan
khamar setelah 13 tahun dakwah. Dengan mudah khamar ditumpahkan. Kita sebagian besar orang ketika berada dalam zona nyaman seperti Ana ini, semua insya Allah mengacu kepada pengalaman Ana, jadi konsekuensinya tidak ada salah, tidak ada benar. Mungkin bisa berlaku bagi sebagian orang, mungkin tidak, tapi insya Allah kita bisa diskusi. Ana waktu itu kebetulan lulusan teknik, tapi saat Ana lulus yang lagi viral adalah bekerja di bank. Betul, Ustadz. Ana waktu itu masih punya rasa nasionalis, jadi Ana tidak melamar ke bank asing, tapi ke bank nasional, saat itu mau go public. Bangga. Setelah 16... Waktu itu bangga juga ya? Kenapa, Ustadz? Waktu itu bangga dong berarti bisa itu. Ana lulus 5 lamaran hanya ke bank semua. Coba bayangkan. Setelah pengalaman Ana jadi dosen ditolak dan sebagainya. Qadarullah. Ana masuk hanya ke 5 bank, diterima di satu, kemudian diterima ke yang besar, yang karena mau go public, Ana pindah ke sana. Dan pada 16 tahun Ana nggak tahu bahwa itu riba. Ya, jadi salah satu ibroh bagi kita semua, kadang sekolah kita di sekolah terbaik, tapi bertolak belakang dengan pengetahuan kita tentang agama. Sehingga kalau Ana sekarang ditulis, agak segan sebenarnya Ustadz nulis alumnus ITB karena nggak ada relevansinya. Tapi suatu kelebihan jika antum semua bisa masuk ITB, dan jangan lupa tetap belajar tentang agama yang lebih penting. Setelah 16 tahun, karena antum kenal Pak Edi kemarin, dia meminjamkan buku Ana. Dari buku itulah Ana mendengarkan Radio Roja pada akhirnya dalam 1 bulan. Belum kenal Ustadz Irwandi. Jadi hanya dari Ustadz Yazid sama Ustadz Rahimahullah Harmenaro, beliau mengatakan riba. Ana belum tahu riba itu detailnya apa, tapi kerja di bank adalah riba. Setelah sebulan Ana resign. Masya Allah. Jadi Ana dengar, karena di Jakarta itu kebetulan Ana pegang nasabah Emerald. Emerald itu prioritas bankingnya, ya. Afwan Ana menyebut merek. Dengan nasabah dengan 1 miliar ke atas. Di situ Ana baru sadar bahwa dengan riba semakin kaya seseorang, semakin bakhil, semakin memperhitungkan segala sesuatu yang seharusnya tidak memusingkan lagi gitu ya. Itu terlalu duniawi. Itu Ana sudah diajarkan oleh Allah masa-masa di mana riba itu terbukti memusnahkan, riba itu terbukti membuat orang galau, nanti dibangkitkan seperti orang kesurupan. Di dunia udah kerasa. Antum berputar di lingkaran setan sampai antum keluar dari titik itu baru bisa lihat bahwa itu riba dan harus ditinggalkan. Ya, alhamdulillah sahabat Ana yang ketua tiba meminjamkan buku. Ana dengar Ustadz Yazid. Ana pulang ke rumah setelah sebulan di ospek oleh Radio Roja. Ana bilang ternyata riba. Terus Ana cuma bilang 3 kata itu, Ustadz. Ya udah, mumpung ada nafas. Nah, Ana bilang besoknya Ana resign. Udah, Ana keluar langsung sampai Hannover, dan 8 bulan dari Ana hijrah, Ana tidak berpenghasilan. Jadi kalau orang dulu Ana kerja, kalau ketemu pengusaha, antum enak tiap tanggal 25 tinggal terima. Kita pengusaha tiap tanggal 25 ketar-ketir bayar pegawai cukup atau enggak. Itu salah satu hal yang membuat kita reluctant atau segan untuk resign. Ini kan pekerjaan halal. Ntar anak istri lo mau makan apa? Daripada lo nganggur, mendingan lo kerja di bank. Sekarang kan sistem negaranya begini. Banyak bisikan-bisikan kalau yang kita tidak berilmu, ya sukar untuk mengambil keputusan. Tapi alhamdulillah dari Ana sejak kuliah, memang Ana Allah mudahkan mungkin pemahaman. Artinya Ana tidak pernah negatif melihat agama Islam, melihat orang berjenggot dulu waktu Ana belum ngaji pun, melihat Afwan ini ada yang resen nanti mungkin ya Bukti. Akhirnya resign Ustadz, gitu pengalaman Ana. Bikin usahanya gimana? Bikin usahanya mulai kepikiran usaha itu kan 18 nggak ada penghasilan tapi dapat rezeki kan? Masya Allah, dapat dong. Jadi kulinernya mulai kapan? Kulinernya mulai kapan? Baik. Anda masuk Bank 95, Anda resign November 2011.
keputusan pertama Anda yang paling penting adalah Anda harus hijrah dari metropolitan. Karena hidup di metropolitan itu nggak gampang. Pertama dari sisi materi agak berat, kedua sisi duniawinya juga banyak godaan. Kedua, Anda nggak punya penghasilan saat itu. Kalau teman-teman yang mungkin masih ada ya, teman-teman yang kerja di bank itu biasanya perangkap lembaga ribawi itu kalau pegawai itu dikasih soft loan, Ustaz. Soft loan itu rate-nya setengah dari deposito atau bunga pasar. Jadi kalau lo nggak ambil itu bodoh aja gitu apanya. Pepatahnya lo tinggal ambil taruh deposito lo dapat selisih setengah. Jadi misalnya deposito 12%, kita pegawai dikasih pinjaman 6%. Jadi 6%-nya tinggal bunga. Ternyata yang pinter yang nggak ngambil ya. Ana. Ternyata yang pinter yang nggak ngambil kan. Betul. Tapi 1% kurang mungkin ya. Dan ketidakpintarannya dilanjutkan oleh uang tadi dipakai untuk konsumtif. Nggak ada yang beli aset. Antum lihat aja kalau orang bank itu dasinya Eigner, pakai ballpointnya Montblanc dan sebagainya lah. Itu konsumtif. Ketika sekarang mereka mau hijrah, salah satu kendalanya adalah hutang. Hutang yang tidak bisa dilunas. Karena antum bayangin Ustaz, Anda misalnya masuk tahun 95 umur 26. Dikasih pinjaman sebesar roomnya 30% dari gaji tiap bulan, dicicil selama jumlah bulan dikali usia pensiun. Misalnya usia pensiun 55. Bisa bayangin nggak berapa ratus juta yang diiming-imingi oleh bank. Belum nanti setiap kenaikan gaji ada room baru untuk pinjaman. Jadi di-cut terus. Nah, kesalahannya sebagian besar yang konsumtif adalah tidak punya aset, sehingga ketika dia harus resign, harus hijrah karena dia tahu harus hijrah, dia nggak bisa melunasi hutang. Karena barang-barangnya barang-barang konsumtif yang notabene book value-nya tinggal 20% mungkin ya. Aset dia nggak cukup. Itu salah satunya. Baik. Ya. Bentar Pak Ali. Wah, kita cerita hijrahnya kayaknya perlu ada sesi kedua nih. Iya. Kita masuk ke kuliner. Ya, ini pertanyaan terkait kuliner udah banyak ini. Dari Tuban udah absen. Ya, dia udah nyiapin makan. Masya Allah. Ini sebentar Pak Ali ya, saya absen. Yang ada nih. Pengen bikin keripik kentang dari Bekasi. Apalagi ini. Wah, ini cerita juga keluar dari bank, sudah 3 tahun desain. Saat ini menjalani usaha kuliner di salah satu kolam pemancingan. Kolam pemancing. Waduh, ini. Bentar ya. Ini saya, ini ada yang mau usaha risol. Baik. Kayaknya gini, Tari. Kita perlu antum bercerita kenapa sih idenya itu kuliner pertama. Ya. Terus kedua, sebelum mulai itu niatnya apakah kuliner ini memang direncanakan atau sebenarnya memang antum udah ketemunya itu gitu. Ini kan antum pakai kuliner. Atau sebentar sebelum itu nggak ditampilkan produk antum? Ada yang bisa bantu share nggak ya di panitia jari? Tadi Anda udah kirim beberapa gambar, tapi sambil menunggu toh ya Ustaz. Pertama pertanyaannya memang betul, kenapa kuliner? Karena banyak pilihan. Waktu Anda masih di Jakarta, Anda sudah sebetulnya memutuskan untuk resign. Pemicu utamanya memang yang tadi. Tapi sudah kebayang dari benak Anda bahwa Anda nggak mau selamanya jadi pegawai. Memang harus berdagang seperti yang Rasulullah lakukan. Cuman Anda kepikir waktu itu apa? Anda nggak punya passion apa-apa. Kebayang waktu itu sempat sebelum pindah ke sini mau buka toko sepeda karena goes lagi viral. Atau Anda suka golf, jadi Anda pikir buka toko golf di sini yang belum banyak. Tapi ternyata itu nggak gampang. Initial capitalnya kan gede tuh. Ya, kedua dia kalau nggak update barangnya udah jadi barang mangkrak, kan nggak kecil. Kemudian yang Anda dan istrinya kan kebetulan hobinya makan. Jadi kami penggemar makan kuliner apalagi yang besar di Bandung. Sampai akhirnya ya Anda dulu suka ikut acara MasterChef lah kalau teman-teman tahu. Salah satu acara kuliner. Anda lihat di situ kok banyak gitu orang-orang kuliner yang make money gitu ya. Untuk gitu dengan bisnis kuliner. Sana keuntungannya pertama adalah untuk inventory-nya nggak usah besar. Ya, berbeda dengan sepeda atau peralatan golf tadi. Anda pikir kalau kuliner, antum punya inventory barang sekitar 1-2 minggu ke depan, diputar, bisa dibeli lagi.
nggak terlalu besar. Paling yang besar adalah biaya sewa atau lokasi. Anda pikir kuliner waktu itu pertama marginnya menarik, kedua passion Anda di kuliner. Tapi kuliner Karena hobi makan. makan Pak Ari, bukan masak. Afan keputus suaranya Ya, Ustaz? tapi passion antum kan makan, bukan masak. Betul. Passion Anda makan. Sehingga pertanyaan berikutnya, lo makan aja ngapain nggak ngasilin? Kan sayang. Keahlian lo makan, menciptakan rasa, pengalaman makan di mana-mana, tahu sehingga bisa menjadi bekal. Karena di benak Anda tetap kalau antum mau melakukan sesuatu paling bagus adalah sesuai passion ya. Ya, ke sepeda, nggak hobi sepeda. Nggak tahu tentang dunia sepeda. Ke golf Anda hobi tapi nggak tahu mengenai harga-harga peralatan dan Anda berpikir margin itu nggak sebesar kuliner. Kuliner kalau Anda pikir bisa 300-400%. Baik. Itu jadi, kenapa Anda pilih kuliner. Baik Pak Ari, berarti syaratnya adalah bahwa yang pertama itu memang passion kita di bisnis itu gitu ya. Ustadz kalau boleh ini pengalaman Anda saja ya, bukan syarat baku ya. Ini berdasarkan. Terus ya. Yang kedua, nggak apa-apa, tapi kan antum sudah bisa membuktikan selama 10 tahun. Nah, terus yang kedua, margin gede termasuk motivasi juga ya? Betul, Ustaz, betul. Terkait dengan kemampuan memasak dulu, apakah seorang pengusaha kuliner butuh punya skill memasak? Sebetulnya mitos kalau skill itu bakat. Anda lebih percaya semua bisa dipelajari. Anda nggak bisa masak sama sekali, tapi Anda belajar. Apalagi sekarang udah ada YouTube, udah ada banyak acara kuliner, udah banyak resep. Kita dengan teknologi mudah gitu untuk belajar. Yang kedua, kalau Anda selalu ditanya resepnya apa, passion memang. Seasoning dan cinta, respect sama makanan buat pelanggan itu adalah yang paling penting dalam kuliner. Antum nggak perlu khawatir dengan usaha online, karena kalau rasa dia akan dicari, Ustaz. Jadi Anda percaya sama itu, Anda daripada Anda habiskan uang, Anda nggak ada sekolah kuliner, daripada Anda pikir uang Anda masukkan untuk biaya sekolah kuliner, Anda belajar sendiri. Mencari resep sendiri, mencari presentasi sendiri. Ya salah satu kiat menekan biaya di awal, Ustaz. Semua Anda kerjakan sendiri. Baik, sekarang kita akan diskusi ininya, Pak Ari. Setelah tadi kan latar belakang antum memilih kuliner karena memang pertama ada passion ya. Sekarang mau tanya terkait dengan produknya ya. Jadi kalau di bisnis itu sebuah produk itu bisa diterima kalau dia itu berbeda dengan yang lain. Ya, artinya dia punya value, ya, value proposition. Kalau produk Pak Ari apa yang diunggulkan? Kan kuliner sebenarnya banyak, apalagi steak ini mungkin tidak semua orang bisa makan ya, mungkin zaman itu ya, mungkin gitu. Apa yang membedakan? Apalagi bukan di Pekanbaru misalnya, pada daerah sana memang seperti itu atau gimana? Baik. Ini menarik juga pemikiran Anda di awal. Alhamdulillah Anda tertolong lagi oleh Ustadz Erwandi pada kajian beliau di salah satu radio. Jadi memang ketika menentukan sesuatu pilihannya antum mau ikut yang lagi ramai di pasar dengan banyak kompetitor atau antum mau membuat sesuatu yang mungkin eksklusif tapi bisa menghasilkan. Itu terserah kita. Misalnya kita mau ikut jualan rumah makan Padang bisa. Atau antum mau sesuatu yang perlu skill sendiri. Nah, kebetulan kalau steak, Anda hobi makan steak dulu waktu di Jakarta ya. Dan setelah Anda lihat di Pekanbaru, pasarnya memang menarik di kelas bawah sama di kelas atas di hotel. Jadi belum ada steak yang impor tapi harganya bukan harga hotel gitu. Kedua, Anda berpikir waktu itu susah nggak ya jualan steak di tempat yang seperti ini? Dulu Anda pikir juga kenapa orang ada sales mobil Jaguar gitu. Dia harus jual 1-2 mobil aja susah, ini dengan jualan Kijang 20 sebulan dia bisa. Tapi keberhasilan menjual 2 Jaguar mungkin sama dengan 20 Kijang. Effortnya berbeda, hasilnya mungkin bisa sama. Nah, Anda dengar salah satu kajian Ustadz, bagus waktu itu, Anda belum ketemu beliau, tapi Anda udah familiar dengan suara beliau di radio. Antum nggak perlu khawatir, misalnya ada akhwat, tolong di off-kan videonya. Antum nggak usah khawatir bagi yang pakai niqab misalnya, karena takut nggak dapat jodoh. Ternyata udah ada segmennya Ustadz. Orang-orang yang berniqab itu udah punya segmen suaminya siapa.
Yang dikiaskan oleh Ustadz adalah saat itu yang menarik harga minuman kemasan botol. Dengan spek yang sama, ada minuman botol tersebut dijual 5.000 mungkin di Car Free Day, atau antum ada juga yang mau beli 35.000 di lobi hotel. Artinya kalau kita ikhtiar, rezeki itu nggak akan ditukar. Jadi antum mau jalanin yang mana? Yang menurut antum suka, yang penting kita ikhtiar sama Allah, rezekinya udah insya Allah ditakar. Baik. Itu aja ada pemikiran Anda. Tadi kalau dari sisi segmen memang Pekanbaru ya kotanya orang kaya ya, kira-kira begitu. Nah berarti antum segmennya memang di kelas itu, Pak. Ana nggak pernah berpikir itu, Ustaz. Malah justru Ana pikir Pekanbaru berbeda dengan Jakarta ya. Pekanbaru populasi kita 1,3 siang malam. Jakarta penduduk siang 12 juta, penduduk malam 8 juta. Itu pun tahun 2010. Mungkin sekarang udah berubah. Artinya kalau antum buka kuliner atau Bandung penduduk weekend jauh di atas daripada penduduk weekday. Jadi antum kalau buka kuliner di Bandung atau Jakarta, consumer base antum lebih besar. Anda lihat waktu di Jakarta itu restoran steak itu yang Anda ngobrol 1.000 porsi semalam ya. Itu orang hijrah juga. Karena di Jakarta memang level hidupnya berbeda. Jadi Anda lihat sendiri lah kalau orang-orang makan steak itu tidak harus berpenghasilan tinggi. Kebalikan dengan Pekanbaru, Ustaz. Anda lihat waktu itu Pekanbaru ini yang banyak di jalan Ampera. Tapi Amperanya bukan Ampera kayak di Bandung ya. Di sini Amperanya Ampera rumah makan Padang yang 6.000 sampai 7.000. Jadi di awal kita buka ini survive banget. Nggak gampang membentuk pelanggan atau consumer base. Sehingga Anda pikir sempat waktu itu kayaknya salah nih. Anda salah nih usaha steak. Sempat Anda apa istilahnya perbanyak menu yang non steak waktu tahun 2012. Akhirnya setelah ini sebetulnya fase Anda 3, Ustaz. Anda punya 3 brand dengan fase yang berbeda, dengan siklus yang berbeda. Baik. Jadi waktu awal dulu yang kepikiran salah itu dari sisi, kan tadi Antum cerita ya bahwa di situ ada 2 kelas. Antum mengambil yang mana? Kalau value proposition itu kan sesuatu yang berbeda nih, gitu. Apa yang berbeda waktu itu di tempat di situ? Sebelum kita melihat konsumen ya. Betul. Ana kebetulan punya saudara gitu ya. Dia chef di sebuah hotel bintang 5. Dia dikirim ke suatu negara untuk membuka hotel bintang 5 dengan sebagai eksekutif chef. Dia ngajarin sama Ana bagaimana menghitung suatu harga produk di hotel atau di restoran-restoran. Misalnya dia bilang kalau antum makan steak di Hilton gitu ya, atau di salah satu hotel yang dia pegang, itu biasanya production cost-nya minimal 30% dari harga. Itu udah include side dish, udah include man hour, udah include overhead cost, semua dihitung dalam sebuah piring. Sehingga kalau antum makan steak yang harganya 300, harga dagingnya nggak mungkin 100 di bawah itu. Itulah kualitas yang antum makan. Jadi Anda tinggal pikir aja, begitu Anda mulai usaha ini, pertama Anda lihat market share-nya, siapa pemain-pemain steak di sini. Kedua, Anda benchmarking dengan harga yang mereka punya. Keunggulan Anda ya harus di harga dengan kualitas daging yang sama. Kebetulan kalau Pekanbaru ini nggak terlalu besar, Ustadz. Jadi Anda ketemu supplier di Jakarta, dia akan bilang juga siapa yang pakai daging ini disebutlah si Fulan dan si Fulan atau hotel ini dan gitu. Jadi Anda tahu yang disajikan oleh mereka sama dengan Anda pegang, cuman harganya berbeda. Itulah yang bisa jadi salah satu keunggulan atau produk Anda. Jadi tadi kita ambil bahwa pertama kali untuk usaha memang itu passion kita. Yang kedua, produk kita mesti punya perbedaan. Pak Ari dalam hal ini mengambil posisi di mana dia berkompetisi atau price kompetisi dengan kualitas yang sama yang dia bandingkan, tapi dia bisa masuk kepada harga yang lebih murah, lebih kompetitif. Sekarang kita berbicara masalah konsumen, tadi sudah banyak berbicara ya, sudah disampaikan. Konsumen di sana ternyata tidak sama dengan yang di Jakarta. Tapi kan antum mulainya kan bisnisnya di waktu di Pekanbaru. Apakah waktu melakukan uji produk ini sudah kepikiran bahwa konsumennya itu kelas ini begitu, Mari? Slightly ya, secara garis besar iya. Ketika kita memutuskan untuk menjual steak,
udah tahu steak itu kan bukan makan siang harian. Biasanya orang weekend atau malam after office kalau ada beberapa orang keluarga yang mau makan. Jadi Ana sudah tahu dari awal klien kita atau pelanggan kita akan terbatas. Cuman ini challenge buat Ana. Pertama, Ana lihat soalnya steak yang di Jakarta itu yang dibilang murah memang cukup banyak yang makan di sana. Jadi Ana pikir ini salah satu cara Ana edukasi ke pasar bahwa antum mau makan steak enak dengan kualitas yang sama dengan harga yang murah, ya antum turun dari sisi tempat, misalnya bukan di hotel, tapi suatu tempat yang asal bersih, higienis, nyaman. Antum memang ngejar makanan. Jadi memang ada beberapa orang, kalau Anda lihat dari bisnis berdagang ini, ada beberapa orang yang membeli produk karena produknya itu sendiri atau karena siapa yang jualan, Ustadz. Jadi kalau kita sebagai entrepreneur atau pengusaha, Anda membangun hospitality, segala macam respect kepada tamu dengan sebenarnya gampang dengan pegangan hadis memuliakan tamu. Kalau Anda kan steakhouse-nya kan harfiah, Ustadz. Steakhouse yang di house gitu ya. Steakhouse itu kan biasanya restoran steak. Kalau Anda restoran steak yang di rumah. Jadi Anda bisa mengimplementasikan konsep tadi. Sehingga lambat laun sekarang sudah terbangun dalam 3 tahun, angkanya di luar yang kita duga. Pelanggan kita punya. Baik. Alhamdulillah. Saya 3 tahun. Baik. Tadi di sini saya sambil ambil satu pertanyaan ya. Tadi fase mulainya sudah, memang ada beberapa tahap. Ini ada yang tanya nih Pak. Sebenarnya fase yang paling sulit gitu ya. Itu yang pas kapan Pak? Dari rangkaian tadi. Kalau misalnya dari perencanaan sampai dengan kan 3 tahun sudah terbentuk konsumen ya. Ini fase yang tersulitnya pas kapan? Kalau yang Ana alami pasti saat launching di awal. Apalagi antum datang dengan produk yang bukan consumer base, bukan daily base, bukan barang-barang pokok. Jadi tersier malah ya. Jika gimana membuat orang harus makan steak gitu, sementara itu bukan sesuatu yang mendesak. Ini bertanya itu aja, belum kiat-kiatnya nanti ya Ustadz. Jadi gimana kita placing brand kita, placing produk kita ke publik gitu. Apa yang mau dilakukan ya macam-macam. Ini masuk nanti mungkin dalam kategori marketing atau branding ya. Tapi intinya fase yang tersulit adalah perencanaan, insya Allah enggak. Yang sulit itu ketika antum memutuskan melangkah aja. Itu pertama. Breaking the ice adalah berani nggak antum usaha. Anda bilang intuisi dalam hal ini penting. Kalau misalnya Anda yang lama kerja di kantor, banyak teori, ketika harus memutuskan banyak menghitung, itu akan jadi kendala. Apalagi antum menghitung, angkanya nggak masuk, antum takut. Nggak usah takut, artinya ikhtiar aja. Kalau usaha bisnisnya pertama harus berani rugi. Ya, minimal rugi tenaga, waktu. Kalau material ya juga harus bagian dari seorang pengusaha. Kedua, waktu itu motivasi anak hijrah. Anak meninggalkan yang buruk, dan anak yakin bahwa Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi nggak mungkin gitu. Dan anak punya pegangan. Misalnya waktu itu anak 16 tahun kerja kan. Masa sulit misalnya setahun 2 tahun anak selalu menghibur diri. Gitu ya, anak bermaksiat 16 tahun kuat, ini diuji 2 tahun masa udah nangis gitu ya. Itu salah satu yang bisa memicu atau memacu mental anak sebagai penghapus dosa gitu misalnya. Cuman kalau dalam hal perencanaan, insya Allah enggak. Perencanaan branding, logo, nama, segala macam yang susah saat antum launching, nggak laku. Ketika antum buka, nggak seramai yang antum duga. Itu ada kiat-kiatnya juga kalau anak pribadi, gimana kita mengatasi hal tersebut. Tapi fase-fase itulah kira-kira. Kalau dari sisi waktu, sebenarnya tadi kan baru untuk ice breaking pertama ya, yang udah ketakutan ini dan itu. Kalau dari sisi waktu sampai perjalanan 3 tahun, itu yang paling beratnya itu justru di bulan-bulan pertama atau keberapa Pak? Bulan pertama Ustadz. Ana alhamdulillah masuk mungkin royal ya. Jadi salah satu Ana membangun brand adalah dengan mudah memberi hadiah. Itu aja. Jadi promosi itu kan bisa macam-macam. Ana dulu punya konsep bahkan makan gratis, daripada Ana habiskan uang untuk placement ke media atau ke surat kabar untuk beriklan atau ke majalah atau ke baliho atau neon sign dan sebagainya. Ana waktu itu pikir dengan konsep makan gratis. Tapi ini restoran yang sebelumnya ya, yang bukan yang di steak, cukup berhasil. Jadi misalnya ini mungkin buat antum yang kuliner di
skala 20.000, 25.000 per porsi misalnya. Kami dulu melakukan setiap hari Senin, jam 1 restoran harus kosong, silakan antri di luar. Dalam 1 jam silakan duduk, makan sepuas, beli minum. Makan sepuas itu kita restoran bebek goreng, ayam goreng dengan 1 ayam, nasi dan sambal sepuasnya, wajib beli minum. Nah itu efektif. Dalam setiap seminggu kita buat, orang-orang yang makan Senin gratis itu, Ustadz bayangkan ya, yang makan itu pakai Alphard, dia ngantri di pintu depan dengan 4 anak dan baby sister dan bayi. Jadi artinya fitrah bahwa memberi itu bukan hanya kepada yang tidak mampu. Orang kaya tuh senang dikasih hadiah. Tapi apa dampaknya? Dia Rabu, Kamis, Jumat makan siang di tempat kita. Jadi sementara apakah kita rugi dengan makan gratis? Enggak. Karena kalau antum bisa menghitung margin dengan orang membeli minuman, ya BP lah. Nggak sampai ke rugi. Ya di situ kita lakukan hampir beberapa bulan gitu, Ustaz. Yang seperti Anda bilang, keuntungan kita peroleh yang Anda sampaikan ke antum. Insya Allah. Baik. Kita lanjutkan lagi, Pak Ari. Ini ada beberapa yang sudah absen. Ada yang punya bisnis frozen, ada bisnis aneka kue. Wah, ini yang kuliner-kuliner kayaknya perlu dipersiapkan khusus ya. Tadi kita sudah berbicara masalah segmen bahwa sebenarnya ketika awal Pak Ari sendiri masih ragu ya, tapi ketika dijalanin dia tetap akan melewati masa itu. Baik, kemudian aktivitas-aktivitas Pak Ari sebagai seorang pengusaha, apa yang pokok yang sejak awal itu perlu dipersiapkan apabila kita pengen berbisnis ya. Pertama kali aktivitas apa yang pokok supaya sampai dengan dia bisa berjalan begitu. Ya, Toib, mungkin kalau aktivitas teknis, misalnya antum mau masuk di usaha yang antum geluti, apakah makanan kemasan atau seperti Ana, ya kita pasti belajar lah. Kita cari tahu ilmu-ilmu tentang bagaimana mempresentasikan sebuah steak di piring. Kalau antum lihat tadi, Ana termasuk royal ya porsinya. Kemudian yang lebih penting sebetulnya Ana pengen sampaikan sebagai seorang mukmin, tidak terlepas sebagai pedagang, Ana menguatkan beberapa sikap atau sifat. Yang pasti yang pertama yang paling penting adalah tawakal, lalu qanaah, kalau bisa waro, kemudian ikhlas. Kenapa tawakal dan qanaah itu penting? Karena nanti kembali antum menilai rezeki itu dari nominal atau bukan. Sehingga ketika antum buka, antum tidak mengalami apa yang antum harapkan, ya kembali ke sifat dasar tadi. Kedua, Ana nasihatkan ketika antum baru mulai usaha, ketika ini dengan asumsi ya, antum bukan franchising, beli brand, antum buka langsung laku, antum nggak punya waktu untuk aktivitas melakukan amal soleh, tapi dengan bisnis. Kalau Ana nasihatkan dari awal, misalnya pertama menabung. Walaupun pendapatan antum kecil, usahakan menabung. Karena menabung itu kalau antum tidak biasa dalam penghasilan kecil, juga tidak akan bisa dalam penghasilan besar. Kiasnya adalah maksudnya amal saleh. Kita lagi sepi, banyaklah beramal saleh. Yang paling penting itu sebenarnya muhasabah diri. Karena selalu muhasabah, kalau nggak laku, Anda nggak pernah menyalahkan masalah teknis. Tapi mungkin kurang doa, mungkin kurang sedekah. Itu lebih mudah gitu. Jadi antum akan bisa lebih nerima. Anda selalu ingat kajian Ustadz, nasihat Ustadz Arwandi. Kalau ada yang minta sama beliau nanya, bilang kalau nanya jangan sama Ustadz. Kalau minta sama Allah, jangan sama Ustadz. Antum berdoa tiap malam, tiba-tiba Allah kasih 1 kilogram emas pagi di bawah tempat itu bukan hal yang nggak mungkin gitu. Sesuatu yang sangat mungkin. Jadi sebetulnya kuncinya biasakan antum beramal soleh sebanyak antum bisa saat antum sepi usahanya. Sehingga ketika antum ramai usahanya, yang ini tidak ditinggalkan. Kejar akhiratnya, dunianya ngikutin. Jangan sampai nanti antum belum biasa, misalnya beramal. Artinya gini, ini cara kita menyikapi, mensyukuri ketika kita usahanya belum berhasil. Kalau syukur-syukur, Ana waktu di awal Ustaz, hari pertama buka tahun 2012, bulan puasa, 75 orang makan serentak. Antum bayangin, Ana cuma berdua dengan istri. 2 lagi waitress. Itu 50% tidak terlayani. Jadi itu Anda bilang, ya harus berani. Tinggal gimana kita menyikapi. Anda bilangnya bayar 50%, kita mohon maaf, kita merendah. Bahwa di luar ekspektasi jumlah tamu, kita minta maaf. Tapi itulah yang terjadi ketika antum berdoa, pengen langsung sesuatu yang misalnya instan, rame. Apakah
kita sendiri siap. Jadi kalau nasihat ana ketika antum mulai usaha, kemudian usahanya sepi, bagus. Muhasabahlah diri, perbanyak hal-hal yang bisa antum lakukan sebelum itu hilang kesempatannya. Baik, Masya Allah. Baik, tadi perencanaan pertama sebenarnya justru menyiapkan mental Pak Ari ya, sama beberapa hal yang berkaitan dengan tidak teknis justru, teknis akan mengikut. Baik, sekarang kita akan berbicara berkaitan dengan pihak-pihak yang penting Pak Ari. Jadi di dalam bisnis itu tidak terlepas daripada orang-orang sebenarnya dia tidak ikut bisnis kita, tapi tapi orang-orang tersebut ternyata mendorong kita, dan ini perlu kita daftar, kita list ya, biar kita dalam berbisnis ini merasa bahwa ini adalah komunitas. Salah satu itu adalah yang mendorongnya ke arah negatif gitu ya, seperti tadi ya, orang lain mungkin sudah gajian, kita masih belum, sabar, menghibur diri, atau orang-orang yang mendorong seperti tadi Pak Ari sampaikan, ada orang-orang yang menginspirasi ya, bisa inspirasi sebagaimana ceramah-ceramah. Nah, menurut Pak Ari, selain yang tadi sudah disebut, ada nggak orang-orang yang sebenarnya itu tidak di kuliner, tidak di bisnis Pak Ari langsung, tapi justru dia penting juga buat bisnis Pak Ari ini? Agak susah pertanyaan antum nih, Ustaz. Mungkin ada orang-orang mungkin begitu ya, atau Pemda, atau mungkin sebenarnya orang-orang yang selalu memberikan nasihat motivasi di situ, sebenarnya dia nggak terlibat langsung di bisnis. Anda nggak perlukan seperti itu di bisnis Anda? Adakah orang-orang seperti itu diperlukan untuk bisnis kuliner? Bisnis Antum yang dulu Antum pengalaman pertama, atau semuanya bisa sendiri? Kayak gini nih, misalnya kayak gini Pak Ari. Bisnis kuliner kalau misalnya umum kan orang tentu ada tiba-tiba ada kuliner baru masuk, orang lain kan pasti juga nggak suka gitu ya. Dia akan melakukan segala upaya biar dia tidak maju. Mungkin aja kan seperti itu. Berarti ada orang-orang yang penting yang harus kita perhatikan. Atau ada orang-orang yang mendorong kita menjadi semangat begitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin bisa diingat. Ada sih, Ustadz. Kalau persaingan lalu mereka melakukan sesuatu yang klinis gitu ya, atau orang-orang yang sebenarnya memotivasi Ana walaupun dia tidak terlibat langsung dalam bisnis Ana gitu kan? Kalau pasti sih motivasi Ana pertama emang harus mencari nafkah sebagai kepala keluarga. Mau tidak mau sebagai seorang laki-laki mencari nafkah, memang kita dituntut untuk kreatif mencari apa yang bisa kita kerjakan. Terus terang kalau Ana banyak belajar, Ana beruntung ketika Ana hijrah, Ana banyak mendengarkan kajian dari ustadz-ustadz. Yang salah satunya peran yang paling Ana rasakan sampai sekarang itu peran Ustadz Erwandi. Dari kajian-kajian beliau, Ana dulu selalu hadir di kajian beliau di TV Roja pagi. Tapi dulu belum ada FB ya, miss, nggak bisa lihat rekaman. Sekarang alhamdulillah udah ada fanpage-nya di FB Roja, jadi bisa lihat recordingnya. Menurut Ana satu sosok yang berperan secara langsung tapi Ustadz tidak merasa beliau. Kemudian kalau Ustadz bilang persaingan secara apa tadi sihir gitu? Iya, mungkin dia akan mengganggu. Ada. Mungkin begitu. Ada. Provokasi bisa juga. Kan ada kalanya seperti itu ya. Kadang-kadang orang. Nah, memang kita pertama tidak boleh. Ya itu sudah diajarkan semua di dasar muamalah. Jangan zalim sama orang sehingga jangan ujub atau jangan pamer sehingga orang hasad. Walaupun antum tidak melakukan itu pun tetap ada yang merasa usahanya terganggu dengan kehadiran kita. Padahal nggak ada relevansi. Dia jual mie di dekat restoran antum buka steak, antum ditanemin sesuatu di. Jadi yang menemukan pun orang lain yang kesurupan. Jadi ada koki orang lain kesurupan. Dia gali-gali tanaman ke daerah Anda, ketemulah Bu Bul ya, apa istilahnya kalau jampi-jampi dalam kain sihir gitulah. Itu Anda alami. Cuman ya kembali ke fondasi kita sebagai mukmin kan ada zikir pagi petang ya, itu senjata paling ampuh, zikir pagi petang, doa. Insya Allah kalau gangguan seperti itu ya kita serahkanlah sama ada, memang ada. Ada ya, tapi tidak perlu takut ya. Ya baik. Insya Allah Ustaz. Baik, ini
kita ini ada 10 menit terakhir kita akan berbicara terkait dengan aspek syariah yang perlu kita perhatikan ya di dalam hal bisnis ini. Terutama ini ada beberapa yang punya bisnis yang bisnis ayam ya. Assalamualaikum Pak, berbisnis ayam. Nah, Waalaikumsalam. Yang geprek sales dari mobil. Ya. Baik, Pak Ari, ini agak rahasia nih. Kalau boleh cerita dong, sebenarnya kuliner itu marginnya berapa sih? Kan tadi antum cerita kalau di Hilton ya sepertiganya gitu, itu sudah COGS-nya plus lain-lain. Kalau bisnis yang antum, kalau boleh tahu berapa sih wajarnya? Betul, bisnis kuliner itu kalau antum makan di bintang 5, 400-500% ya margin net profitnya. Ana happy dengan 100%. Kembali ke tadi Ustadz, qanaah. Ketika seorang mukmin itu dijamin makan 24 jam ke depan, dia aman, punya nikmat aman, nikmat sehat, dia harus beribadah, harus bersyukur. Jadi makanya dalam menetapkan harga produk itu kembali ke masing-masing individu. Antum puas dengan berapa? Cuman kiat Anda adalah jangan minder juga menentukan harga. Antum ambil margin di mana agak leluasa ketika ada kenaikan harga dari supplier, antum nggak serta-merta naikin harga jual antum. Sehingga kalau misalnya ada berita kebijakan impor daging naik harga, tapi harga steak antum nggak naik, itu pelanggan pasti senang. Jadi margin 100 misalnya berapa ya? Misalnya modal antum satu piring 100, antum jual 200 sampai 225 udah happy. Net ya. Kita hitung net profit lah karena overhead cost-nya low. Ya. Baik. Baik Pak Ari, tadi pertanyaan terkait dengan bisnis ya. Tren malam ini tampaknya masih banyak juga. Ada beberapa yang bertanya terkait dengan franchise dan lain-lain. Mungkin kita tidak bisa menunjukkan malam ini. Kita ada beberapa hal berkaitan dengan aspek syariah ya yang harus kita kupas malam ini. Pak Ari, dalam hal ini kan antum akadnya jual beli ya. Pertama, kalau bisnis itu yang kita lihat dari aspek syariahnya adalah hulunya. Antum bisa sedikit cerita terkait dengan usaha ini secara kepemilikan milik berapa orang atau antum sendiri atau bagaimana? Baik. Ana pengalaman sirkah cukup banyak sebelumnya, tapi Ana belum ngaji sehingga Ana sendiri tidak menguasai cara sirkah atau mudharabah yang sesuai syariat. Saya beberapa kali memang bubar, sehingga kita Ana memutuskan usaha ini yang terakhir Ana harus kerja sendiri. Pertama, keleluasaan di tangan Ana. Ana tidak perlu bertanggungjawabkan laporan, Ana tidak perlu bertanggungjawabkan pengeluaran, Ana tidak harus segan memberi diskon yang banyak, Anda nggak harus pusing kalau Anda tiba-tiba mau tutup. Kayak tadi sore ada pesanan, Anda milih berhujan-hujan dengan anak. Kalau ada sell order mungkin tak gitu ya. Jadi dari awal untuk yang beberapa usaha terakhir ini Anda self financing gitu, Anda nggak ada pinjaman riba, itu juga jadi nasihat. Jangan tergiur dengan pinjaman riba. Selalu mulai dengan apa yang kita punya. Kalau kita punya terbatas, nggak usah khawatir dengan online. Sounding dulu produk antum. Kalau antum punya kualitas, cukup dengan doa. Insya Allah nggak perlu repot dengan segala medsos. Medsos itu betul membantu, tapi itu bukan intinya. Ini adalah itu Ustaz. Mengenai financing, seperti antum bilang dari hulu, mungkin akad Anda dengan supplier gitu, maksud antum? Ya, nah ini yang kedua. Dalam secara syariat kita perlu mempelajari berkaitan dengan sumber pengeluaran ya. Kalau di bisnis itu ada namanya cost structure. Dalam pengeluaran uang ini kan kita berakad dengan orang lain. Akad apa saja yang dipakai untuk pengeluaran uang itu? Taib. Karena Anda ini sendiri, maka Anda tidak terikat akad apa-apa dengan orang lain. Anda kalau bahan kan Anda jual beli putus dengan supplier ya. Cash, supplier cash. Ada dua sistem. Ada yang cash and carry suppliernya, ada yang memberikan term of payment itu misalnya 2 minggu. Jadi Anda akadnya hutang. Jadi mereka supply barang daging impor kan karena untuk nasi pada
tenor hari ke-14 misalnya. Berarti ini ilmu PWMM 02-nya udah kepake sekarang ya, jual beli. Sebelum mana, ini kan sebetulnya hikmah dan demi Ustadz. Karena dulu ngejerat kemana-mana susah, sekarang Allah kasih mungkin sehari ada 3 kajian online, ditambah POM. Makanya Anda bersyukur sekali. Sekalipun antum 5-6 tahun di bisnis, kalau belum ikut POM, pasti ketemu sesuatu yang kita masih salah lakukan. Alhamdulillah dengan POM ini banyak koreksi atau setidaknya ilmu yang Anda dapat untuk memperbaiki akad-akad yang Anda lakukan, Ustaz. Masya Allah tadi ya. Jadi para kaum muslimin sekalian ya, rekan-rekan sekalian, kalau berbisnis ya sebagaimana tadi disampaikan, beliau yang sudah berbisnis sudah terbukti berjalan, tetap saja menemukan hal-hal yang harus kita perbaiki, dan ini salah satu hikmahnya bahwa kita harus terus belajar ya. Dalam syariat ini tidak pernah ada berhentinya merasa sudah cukup belajar, sudah puput ya, tidak ada. Jadi kita terus belajar. Baik, yang ketiga Pak Ari, terkait dengan bisnis kan ada di dalam bisnis itu ada yang disebut dengan revenue stream. Secara syariat kita juga harus mempelajari apakah perpindahan harta dari orang lain ke tempat kita itu melalui akad yang syar'i. Ya. Artinya kita mendapatkan, kalau dari sisi Pak Ari, pendapatannya hanya dari jualan saja, dengan hukum jual beli, atau ada yang lain? Mungkin saya nyewakan sesuatu atau apa, ada nggak? Dalam bisnis kuliner hanya jual beli, Ustadz. Yang Anda pelajari dari POM sekarang yang menarik adalah penggunaan take away ya. Kalau selama ini, kalau take away kan pakai gosen. Kalau dulu Anda nggak masalah bayar di muka, kemudian mereka transfer. Kalau sekarang Anda sudah konsultasi dengan Ustadz, misalnya hilangkan akad kortnya. Jadi Anda mengedukasi. Salah satu yang Anda senang dengan usaha sendiri ini, selain kita pertama berilmu, kedua kita bisa berdakwah. Jadi misalnya kita mengajarkan kepada pembeli mana yang sesuai syariat. Kalau Anda secara akad dengan pembeli, ini kan istisna ya. Dari sekian ribu bil mungkin ya, hanya satu Ustadz yang membatalkan. Jadi dia kalau istisna itu kan ketika dia pesan Anda pesan 4 steak ABC gitu. Nanti Anda on the way ke sana, Anda sudah buat itu kan sudah akad kan? Karena istisna. Ada yang membatalkan, tapi hanya satu. Alhamdulillah. Dia Anda pikir ya uzur lah, mungkin orang yang belum berilmu. Ini cuman dine in. Oh, dine in. Ya, jadi kalau Anda sebetulnya punya satu yang unik yang Anda lupa cerita, Anda menggunakan SIM reservasi. Jadi orang untuk makan di tempat Anda, dia harus reservasi untuk dia menuliskan menu apa yang dia pilih. Pertama, tujuannya Anda menghindari antrian yang banyak di dalam rumah, apalagi dalam masjid. Kedua, membuat mereka nyaman, tidak perlu lama menunggu. Mereka datang, Anda tinggal bakar steak atau goreng french fries yang 10 menit, mereka makan, mereka bisa pulang. Jadi kualitas standar pelayanannya juga kita jaga. Nah ini kan, jadi mereka telepon dari rumahnya, Pak, saya on the way ke sana segala. Misalnya pesan yang US deploy 2, Samoan 2, yang 2 lagi apa, kan sudah terjadi akad kan? Wah, ini udah praktek ya, ini. Iya, Anda bilang terserah, antum mau transfer, nggak masalah. Yang penting sudah terjadi akad saat di sini. Kadang ada setelah makan, ada yang transfer sebelum makan. Anda bebas. Yang penting Anda lihat kalau tidak ada yang melanggar syariat, Anda nasihati. Ngobrol Ustaz, Anda tuh membuat steakhouse ini berbeda adalah koneksi antara pelanggan dengan owner. Jadi kalau mereka datang, saat Anda menyajikan, menyambut, saat mereka pulang, kita selalu membuat obrolan sekaligus survei. Oh, ini value improvement ya. Jadi kalau mau makan reservasi dulu. Wah. Lumayan Ustaz, jadi daya tarik juga. Sebelum pandemi apa setelah pandemi? Dari awal. Dari awal. Berarti sekarang udah mudah ya. Jadi kalau reservasinya sudah memenuhi batas maksimal, udah mohon maaf gitu ya. Anda nggak terlalu se-strict itu kalau fleksibilitas dalam hal waktu, karena perlu Anda sampaikan juga bahwa salah satu integritas seorang muslim itu harusnya kalau berkata tuh dia tepat janji. Ya, misalnya jam 8:15 kira-kira dia tidak bisa memenuhi, dia harus kasih tahu. Cuma kalau Anda sebagai penjual, hal ini statistik Anda 80% masih orang terlambat dan tidak memberi kabar, Ustaz. Cuma dalam sisi Anda sebagai penjual ya Anda terimalah karena bill-nya lumayan gitu ya. Tapi jarang sekali orang yang on time untuk mendapati waktu, dan itu salah satu sarana dakwah juga. Baik. Berarti
berpendapatannya semua tadi akadnya jadi istisna gitu Pak Ari ya. Nggak ada Ya. lain. Nggak ada. Baik, ini ada Kalau yang maksudnya dari bisnis owner Ana ya Ustadz ya? ya terkait dengan pendapatan dari dunia. Jadi kalau di bisnis itu namanya revenue stream itu titik-titik kita ngambil uang ya. Dalam artian kita mendapatkan uang gitu ya. Ini jualan, akadnya istisna ya. Wah, berarti sudah terdaftar nih kayaknya istisna ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ari. Sebentar. Asanallahu iyaikum. Apakah usaha kuliner memiliki dewan pengawas syariah khususnya milik Pak Ari? Baik, ada atau tidak? Apakah ada yang jadi pertimbangan? Ini saya jawab dulu ya. Baik, jadi terkait dengan kepentingan ada dewan pengawas syariah ini, kalau yang bersangkutan tidak memiliki tidak memiliki pemahaman terkait dengan ilmu syariat, maka dia butuh. Tapi kalau yang Pak Ari ini sambil belajar, alhamdulillah ilmunya diaplikasikan. Begitu kan Pak Ari ya? Iya, betul. Mungkin ada nasihat kali Pak Ari ke rekan-rekan yang belum POM tapi sudah punya usaha begitu, supaya tidak terjerumus ke beramal tanpa ilmu. Iya, betul Ustadz. Ana setelah sekian lama, Ana mulai Juni ya di POM. Ana semakin ikut POM, semakin merasa bahwa apa yang Ana miliki dengan pengalaman sekian lama, kalau dibandingkan dengan POM masih jauh. Kita perlu belajar teori syariat itu melalui mihyar misalnya, tidak hanya bisa per kasus. Sehingga dengan kita menguasai banyak aspek kelas-kelas yang antum bagi itu insya Allah sangat membantu untuk kita praktek. Jadi menurut Anda wajib hukumnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengusir orang yang tidak mengerti riba untuk tidak berdagang di pasar. Kita kalau misalnya langsung berangkat berbisnis, yang perlu dikhawatirkan adalah ketika kita tidak berilmu, tapi bisnis lancar. Ada pendapatan-pendapatan kita yang tidak berkah karena akadnya salah, tapi penghasilan lancar. Nah ini akan lama-lama menjadi comfort zone yang ketika antum sadar itu salah, susah untuk memperbaiki atau menolak karena bisa kehilangan misalnya penghasilan. Jadi penting hukumnya menuntut ilmu, terutama bagi kita yang berdagang. Itu wajib, Ustaz. Jadi menurut Ana, ini bukan promosi, yang Ana rasakan adalah sampai saat ini pembelajaran fikih muamalah masih yang terbaik melalui POM untuk pembelajaran online. Mungkin nanti bisa ikut yang lain-lain, tapi Ana merasa yang paling valid dan paling kompeten menurut Ana ya. Ana ikut dari POM. Insya Allah, Ana yakin kalau antum lulus standar syariah atau kelas-kelas yang diberikan oleh mereka, saat ini Ana udah 9 kelas ya Ustaz kalau nggak salah. Itu insya Allah sangat mendukung untuk menjadi pengusaha yang sesuai syariat, mumpuni secara syariat. Insya Allah selanjutnya hartanya berkah dan antum lebih mudah menghadapi dunia perdagangan ini dibandingkan tidak berilmu. Mestinya begitu, Ustaz. Nah. Masya Allah. Bentarlah kita waktunya udah jam 21. Tapi saya minta tambahan waktu Pak Ari. Ini ada yang bertanya soalnya. Ana fleksibel Ustaz. Mau antum tambah setengah jam karena ini kan teman-teman alumni. Jadi tergantung Ustaz. Kalau Ustaz kalau Ana bebas mumpung tanya jawab karena kita sendiri sama alumni belum pernah semua. Nanti kita bikin sesi 2 insya Allah. Baik, ini ada beberapa Pak Ari ini. Antum kan sudah kuliner, akhirnya berbisnis kuliner, bahkan bisa dikatakan menjadi pengusaha kuliner ya, karena terbukti juga dari sisi waktu dan juga bisnisnya sudah punya suatu hal pembeda yang uniqueness. Ini ada yang bertanya, apakah sebenarnya seorang Pak Ari ini pernah punya pengalaman gitu ya, sebelum berbisnis itu punya riset perbandingan kuliner yang menggunakan media online dan kuliner yang konvensional atau gabungan keduanya. Punya nggak data terkait dengan itu? Nah, Ana sempat baca tadi pertanyaan tersebut. Nggak perlu repot, Aki. Dulu waktu Ana di bank repot, waktu Ana bekerja sebagai repot dengan urusan research. Ada si Nielsen yang kita harus bayar mahal hanya untuk mengetahui research. Pakailah intuisi. Misalnya Ana mau bisnis steak. Tinggal cari playernya siapa, market share-nya siapa pemain yang paling besar. Lihat IG-nya dia, lihat media promosi dia, lihat pricing-nya dia. Lalu tinggal kita
kita mau saingin atau kita mau strategi di bawah dia. Ana sendiri nggak pernah kalau ditanya, nggak pernah ada repot-repot memberikan offline dulu, kira-kira gimana, online dulu kira-kira nggak. Anda jalan aja langsung start. Itu yang membedakan antara institusi dengan jangan terlalu banyak teori sehingga kita takut melangkah. Kalau Anda melangkah dulu, istilahnya lihat, observasi, amati, lalu improvisasi. Masuk dulu aja ke pasar, apa yang Antum. Mungkin Antum ada closing statement dari Antum sebelum kita nanti ada dari moderator, dari anak, dari host ada beberapa yang perlu kita sampaikan terkait mungkin ide bisnis dari para peserta yang lain. Silahkan Pak Ari untuk memberikan closing statement yang menginspirasi teman-teman semua. Baik, jazakallah Ustaz. Jadi kepada teman-teman siapapun, terutama penuntut ilmu, nasihat yang pertama jelas tuntutlah ilmu sebelum kita berdagang. Kemudian untuk memulai suatu usaha, melangkahlah ikhtiar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana berpegang dulu dengan surat Taha 132 dan surat Hud ayat 6 bahwa binatang yang tersembunyi di dalam persembunyian, binatang melata di dalam persembunyian saja Allah jamin rezekinya. Apalagi kita manusia yang merupakan makhluk sempurna dari Allah, tidak mungkin Allah tidak jamin rezekinya. Melangkahlah untuk melakukan sesuatu, jangan terlalu banyak takut. Kemudian syukuri nikmat-nikmat yang ada, nikmat bahwa kita masih bisa berdagang, nikmat bahwa kita bisa menuntut ilmu, nikmat bahwa kita dalam keadaan raya aman. Dengan nikmat-nikmat kita yang ada, ambil langkah yang lebih strategis untuk memulai usaha. Jadi nasihatannya, melangkah saja, tidak usah takut dengan kegagalan. Jangan tergiur dengan pinjaman riba. Mulailah dengan apa yang Antum punya, perlahan tapi halal. Dan kembali jangan lupa menuntut ilmu ya melalui POM itulah Ustaz. Bukan ini tidak pernah beriklan, tapi ini apa yang Anda rasakan. Insya Allah kita ketemu lagi dalam waktu yang berbeda. Anda mohon maaf jika ada salah kata, tidak ada maksud sedikit pun. Jika Anda jangan sampai Anda terhukum ria atau ujub, mata-mata semua hanya untuk berbagi ibroh yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat kita semua. Baik Ustaz, demikian dari Ana. Jazakallah khairan. Baik, jazakumullah khair kepada Pak Ari atas sharingnya dan semoga yang beliau ceritakan bisa menginspirasi kepada kita semua dan alhamdulillah beliau sudah diberikan nikmat oleh Allah berupa menekuni bisnis ini dan sudah berjalan cukup lama, artinya bisnis ini sudah melewati beberapa fase, tapi mungkin memang dari kesempatan yang pendek ini tidak bisa mengeksplor semua ya dengan yang beliau lakukan. Baik, ini secara bisnis mungkin saya tambahkan, saya sebagai penutup perjumpaan pada malam hari ini, bahwa pertama, untuk memulai sebuah bisnis, memang kita tetap harus kokohkan akidah kita, karena kita akan menghadapi sesuatu yang sebenarnya bisa saja kita sudah mampu, tapi hasilnya berkebalikan. Atau begitu juga sebenarnya kita itu tidak mampu lama, tapi Allah berkehendak bahwa itu bisa menjadi bagian daripada perjalanan hidup kita ini dalam hal memperoleh rezeki. Nah, dalam bisnis ada yang disebut dengan bisnis model, jadi yang bukan produknya itu. Ya. Produknya itu harus punya nilai lebih di mata konsumen. Konsumen itu perlu kita gambarkan bahwa nanti akan berjualan di mana. Sehingga pada saat ketika bisnis kita mulai, kita sudah tahu siapa yang akan kita targetkan untuk menjadi konsumen kita. Ala kulihal bisa dapat, bisa tidak ya. Tapi ini sesuatu yang wajibnya untuk dilakukan. Nah, kemudian dalam berbisnis ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar bisnis tadi berputar antara produk Anda sampai ke konsumen begitu terus ya. Ini pada mempelajari marketing kita ya. Untuk mencapai itu kita membutuhkan beberapa hal. Pertama, ada orang-orang yang bahwa dia itu sebisi kita, isi semangat kita, mempengaruhi kita seperti itu. Ada yang sifatnya mendorong, ada yang sifatnya juga menahan, menghalangi kita. Nah, di situ ada nanti ada beberapa hal aktivitas yang Anda harus ketahui, yaitu rencanakan item-item yang harus Anda lakukan dalam berbisnis. Jadi berbisnis kuliner tentu mulai dari produknya apa, belinya di mana, masaknya kapan, nyajikinya kapan, dan ini pasti. Jadi aktivitas sampai dengan satu putaran
Anda mengeluarkan uang sampai dapat uang itu, maka tulis ya, sehingga nanti di kemudian waktu tidak menimbulkan kebingungan ya. Ya, yang selanjutnya adalah bahwa Anda harus memetakan memetakan apa yang Anda miliki, sebagaimana tadi disampaikan Pak Ari, bahwa kita mulai dari apa yang kita miliki. Jadi kalau Pak Ari sampaikan bisnis di tempat, stake house dalam arti stake rumah gitu. Dan ini salah satu aplikasi bahwa resource kita ada di rumah ya, sudah mulailah dari rumah ya. Beliau berkeyakinan bahwa produknya dia adalah produk yang enak, sehingga orang pasti akan juga datang. Baik, itu rangkaian-rangkaian. Dan kemudian secara syariat ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan bahwa yang diputar ini kita pertanggungjawabkan kepada siapa. Jadi sumber permodalan itu kita perhatikan. Jangan sampai niat Anda, niat yang semangat, kemudian merasa keyakinan, tapi Anda mengambil harta orang lain dengan sirka, sebagaimana dicontohkan, justru akan menimbulkan musibah. Ya. Jadi akhirnya ini akan memberatkan. Maka kalau belum memiliki kemampuan untuk menghitung bagi hasil dan bagi rugi kepada investor, maka jangan lakukan. Ya. Karena yakin Anda pasti akan terjerumus ke dalam kebinasaan. Karena ini bagian daripada kekurangan Anda dan Anda nekat gitu ya, maka dibayar di dunia. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Anda akan memiliki kewajiban, yaitu membayar. Maka akad-akad membayar ini Anda harus pelajarin, Anda harus siapkan. Paling mudah adalah akad sifatnya jual beli, baik itu beli barang ataupun beli jasa. Yang selanjutnya, setelah Anda punya uang, Anda keluarkan, Anda akan punya hak untuk mendapatkan. Nah, akad apa yang Anda pakai, yang Anda gunakan untuk mendapatkan uang ini? Ini adalah akad-akad yang wajib Anda ketahui. Ya, dalam hal ini, contohnya tadi karena ini proses pembuatan dan beliau sudah sampaikan bahwa ini adalah akad istisna, di mana dia proses pemesanan pada saat proses sudah mengikat. Tapi mungkin bisnis yang lain tidak seperti itu. Seperti barang ready, jadi Anda menjual ketika barang sudah dimiliki. Nah, ini adalah poin-poin bagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian yang harus diperhatikan di dalam hal membangun bisnis secara syar'i, baik itu kuliner maupun yang lain. Dan itu ya, alhamdulillah, semoga tadi kita sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.